Ini teman-teman dari Alter Ego X dari Dewa United sudah berada di posisi masing-masing di gold lane. Sudah ada Clean, Razel dan juga Altamis yang akan saling head to head. Tapi di area tengah kali ini Jehehe bersama dengan Leo Murphy. Leo tas Murphy dengan Matildanya yang syarat pengalaman mencoba untuk mendefense di area tengah karena mereka berhadapan dengan Greco dan juga Case. Dan sedangkan dari jungle mereka Lanaya, Mars sedang sibuk untuk melakukan farming terlebih dahulu. Tapi di area bawah Monster ini juga salah satu offlaner terkuat juga di MDL. Bahkan mereka sempat menjadi juara di season yang kemarin, season yang keempat. Tentunya akan berhadapan dengan Fenrir, akan menjadi head to head pertumpahan darah karena mereka akan saling donor darah sih. Iya betul sekali, dan pertandingan awal seperti biasa dimulai dengan kesunyian yang lumayan sunyi ya. Dimana dari kedua belah tim juga nggak terlalu banyak mengambil resiko kemana-mana. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Kagura dari Jehehe ini masih berlindung di dalam turret. Kenapa? Gimana tadi? Jehehe. Oh gitu. Oh, penyebutannya gitu ya? Iya. Gitu. Ada apa ya, bisa dibilang ada naik turunnya gitu. Oh. Wish. Okay. Oh. Tapi seremnya nih ya, di early game pasti Alter Ego emang harus agresif banget. Karena mereka tuh engage-nya sebenarnya ada Pakito, Matilda, dan Esmeralda. Tapi engage-nya tuh nggak ada yang terjamin banget loh, yang hard CC, yang kayak stun gitu. Oke, setelah ada ikan paus, kita sudah kembalikan ikan pausnya ke dalam air lagi. Kali ini teman-teman dari Dewa United sudah mulai beranjak masuk ke area atas. Tapi di area bawah kali ini Fenrir dalam macam cukup besar. Bahkan first blood diamankan oleh Mars. Dan bahkan mencoba untuk mendapat gold shield. Pertukaran yang dilakukan di atas juga sama dilakukan oleh Dewa United. Tapi lihat dari Greco di garis depan, Jehehe datang membantu. Tapi Leo Murphy dalam keadaan yang tinggal satu bar HP lagi, masih bisa bertahan tentu. Dan ini Dewa United udah berbondong-bondong ke atas. Mereka belum bisa mendapatkan satu outer turret. Sehingga untuk anak-anak dari Alter Ego X, mereka mencoba untuk melakukan mirroring di area bawah. Tapi kali ini mulai saja dengan adanya Kimi yang tadi itu seperti kita bahas. Adanya Kimi menghancurkan turret adalah misi utama mereka. Ya, dan ringnya juga baik lagi cukup bagus untuk di area top lane sana. Walaupun sudah ada satu yang tumbang tadi ya, yaitu dari seorang Yuzong. Tapi lain sisi Mars pun juga gak begitu beda jauh dari Dewa United Esports, di mana dia selalu melakukan objektif dengan baik, di mana turtle pertama pun pada akhirnya sudah ditumbangkan. Tapi balik lagi pada Jehehe, ini lagi mencoba untuk memberikan popping damage yang lumayan besar dulu ke arah Yves. Tapi tiba-tiba Leo Murphy pun, lebih tepatnya Roger, Yves dan juga Lolita, tidak ada indikasi yang terlalu besar dari kedua belah tim, malah justru mereka sama-sama mundur terlebih dahulu. Oke, sudah mulai ada Knock Streak keluarkan dan Greco dalam ancaman. Untung saja masih ada Flicker yang menyelamatkan nyawanya. Bahkan kalau kita lihat juga Soul Bloom yang dilakukan oleh Leo Murphy benar-benar tertahan oleh shield yang dimiliki oleh seorang Leo Murphy. Di area bawah kan ada pertukaran pelajar dilakukan. Lihat Kiminya udah mulai diganggu-ganggu oleh monster. Bahkan Volley Starmu tadi dikeluarkan. Dan Kimi Tamis masih bisa bertahan dengan darah yang tinggal setengah. Tapi ada pergerakan dilakukan oleh teman-teman Dewa United. Di situ Yves-nya sempat datang untuk membantu, tapi kali ini udah pergi kembali. Ya, seperti Jesse bilang ya, bahwa dengan adanya Esmeralda kayak gini barulah bisa untuk menjangkau seorang Kiminya ya. Dan justru sekarang tukeran lain, dan Yuzongnya berada di top lane, dan justru ini malah menjadi sedikit kekurangan juga untuk Yuzong, mengingat lawannya adalah range attacker, yaitu dari seorang Clean yang range juga lumayan jauh. Tapi pada ujungnya Roger selalu lockdown target kepada gold shield, tapi pun dari Alter Ego X langsung lockdown saja ke arah Greco. Greco menjadi bulan-bulanan masa ada dengan tapi masih bisa diselendangkan oleh seorang Esmeralda dan membuangnya ke kuburan Line of Dawn. Dari sisi Keys masih mencoba untuk memberikan damage tambahan lagi, dibantu oleh Kimi yang tidak ada energi lagi. Tapi kalau kita lihat sudah ada 3 gerobak minion yang sudah mulai maju ke dalam bottom lane turret. Sudah ada sedikit serangan dari Yves yang tadinya ada remote evaluation, langsung dikesel lagi oleh seorang Kagura dengan jijing overtime. Dibantu lagi oleh Esmeralda dengan adanya Frost Moon Shield, tambah lagi dengan Volley Star Moon. Tetapi sayang sekali tidak ada bantuan lebih lagi, masih ditunggu oleh Alter Ego X. Dan pada akhirnya Pakito pun sudah mulai masuk ke dalam team fight, tapi masih bisa selamat untuk Esmeralda. Yang tidak selamat adalah Razel di area top lane dengan satu tembakan terakhir dari seorang Roger. Penjemputan yang baik banget dilakukan oleh Leo Murphy di bagian bawah, tapi sayang sekali di bagian atas nggak ada yang membackup teman-teman dari Alter Ego X, terutama dari seorang Razel. Tapi di sisi lain kali ini Turtle udah diamankan, mencoba untuk mendapatkan lebih dari Marsnya, mencoba untuk menghilangkan Greco ataupun Altamis. Di sisi lain udah ada maksimum charge dikeluarkan, dan Mars yang menahan roket tersebut membuat dari Leo Murphy bisa mundur untuk pulang terlebih dahulu. Tapi ini melihat dari pergerakan dilakukan oleh Monster ya, dia langsung oke, ternyata Razel nggak kuat nih lawan Yuzong. Gua aja yang balik lagi ke atas dan lu siap-siap hadapin Altamis lagi. Tapi sisi lain kali ini Razel
dan juga Greco. Leo Murphy harus datang membantu, harus coba untuk menjemput karena ini turretnya akan menjadi sasaran empuk banget untuk Altamis yang punya range jauh banget untuk dapetin turret yang berikutnya. Ini ada pertukaran yang bagus banget ketika Altamis turun ke bawah, dia udah dapetin objektif di atas, kali ini dia mau dapetin objektif yang di bawah dan membuat dirinya akan semakin tajam melintir di arah late game nanti. Tapi lihat ya arah tengah, sebuah knockdown strike dilakukan oleh Mars membuat dari Case akhirnya tumbang kali ini dan 1 poin kill tambahan menjadi 4 untuk Alter Ego X, tentunya menambah pundi-pundi gold juga bagi mereka. Iya, dan turret pun sudah mulai dihancurkan di arah top lane tadi ya, tapi yang dihancurkan adalah kekuatan dari seorang Yuzong yang dimana langsung ditempelkan saja seorang Munster. Munster pun masih bisa mundur terlebih dahulu, begitu juga dengan Yuzong, tapi kita lihat di bawah ini bisa dibilang pertarungan yang sangat sengit antara satu marksman dan juga satu support, tapi sudah ada sedikit kecurangan di mana tiba-tiba Roger pun datang memberikan damage yang lumayan besar kepada Leo Murphy, tapi Leo Murphy pun masih bisa survive, tapi yang nggak survive adalah bottom lane turret yang sudah dihancurkan di tangan kini. Ya, itu bantuan yang benar-benar bagus banget dari Roger yang memberikan efek kejut tentunya bagi seorang Raizo. Dan akhirnya dari atas, knockdown tadi udah dikeluarkan dan Mars kali ini dalam ancaman juga ketika darahnya mulai tersedot, mulai dapat donor darah dari seorang Yuzong. Dia nggak bisa terlalu banyak bergerak untuk masuk ke area ke dalam. Tapi dari tengah kali ini 4 member dari Dewa United langsung coba ambil inisiasi. Lingkar pos dikeluarkan, Leo Murphy harus terpaksa mengeluarkan flickernya dan bahkan jungle milik seorang Mars udah mulai diambil oleh seorang Lanaya. Jadi mau nggak mau ini akan menjadi efektif banget untuk Dewa United di arah early-nya, apalagi Turtle yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Arasi menit ke-6 seperti ini, oke, poin kill diamankan sama Alter Ego X, tapi sepertinya tekanan gede banget ke arah Alter Ego. Tekanan dari ke arah Alter Ego lumayan besar, tapi sekarang ada Dragon Form cuy. Tapi sebentar dulu Arasi, tiba-tiba Monster pun sudah sekar tapi masih bisa dijemput oleh Matilda ke arah belakang. Walaupun tinggal 1 bar saja, itu adalah hampir death sekali untuk seorang Esmeralda. Silakan lanjutkan Arasi. Iya, kita bilang Alter Ego tuh kena pressure yang gede, tapi mereka yang dari tadi tuh bisa mengambil objektif dengan cukup dominan ya. Dewa sih masih bisa mengimbangin pressure-nya dengan trading objektif, karena kita lihat dari segi tower paling enggak masih imbang-imbang aja. Tapi kita lihat Alter Ego tuh masih berani-berani aja gitu, masuk ke jungle Dewa United dan juga mencari solo play berkali-kali. Jadi mungkin harus di-pressure sedikit lebih keras oleh Dewa United. Oke, benar-benar keras banget kan ya dari 12 tim. Apalagi untuk di arah mid lane-nya di mana Real World Manipulation sudah dikeluarkan. Real World Manipulation Mojit sudah mengeluarkan dari kehidupan dan langsung masukkan saja ke kuburan, tapi dari sisi Yuzongnya pun masih mencoba untuk beradu kicau oleh seorang Pakito yang benar-benar maju terus-terusan, memberikan damage terus-terusan non-stop dan berani sekali untuk maju sendirian. Walaupun bisa dilihat bahwa walaupun banyak sekali manuver yang benar-benar maju sendirian egois, tapi belum tumbang sama sekali dari Mars. Iya bener banget, bahkan dari Lanaya juga belum tumbang sama sekali. Dua jungler ini masih bermain apik banget, masih coba untuk main objektif. Kalau bisa dapat point kill dia akan coba dapat point kill, tapi kalau enggak jangan sampai dia harus ter-pick off. Dan ini awal yang baik untuk mereka berdua ya dari jungler. Tinggal bagaimana dari sisi-sisinya, bagaimana dari kanan kirinya, dari tengahnya juga akan membantu penyerangan, karena kita tahu executionernya ada di tangan Lanaya dan juga di tangan Mars. Tapi lihat Black Dragon Form udah dikeluarkan menuju ke arah Leo Murphy, flicker digunakan, tapi lihat Roger dapat 1 point kill. Bahkan dari efek donor darah dihasilkan double kill untuk seorang Lanaya. Looking for more. Di sana ada Monster yang mencoba untuk mendefense area terakhir, area dari orange purple buff yang dimiliki oleh seorang Mars. Akhirnya bisa tercolong begitu saja, dan kali ini Mars akhirnya harus tumbang untuk kali pertama, dan Lanaya double kill. 3 poin didapatkan oleh seorang Roger ya. Dan di saat yang bersamaan Lord pun sudah muncul. Walaupun ini Lord pertama, Lord yang bisa dibilang masih belum terlalu powerful, seenggaknya ini akan tetap menjadi bantuan bagi Dewa jikalau Dewa mengambil. Tapi yang nggak ada bantuan adalah Leo Murphy, di mana Leo Murphy langsung saja dikerumuni oleh 3 player dari Dewa United dengan ada bantuan Nominon Base dari seorang Lolita. Ya, Lord yang biasa udah mulai muncul di lane of down, kali ini udah mulai dikeroyokin rame-rame oleh anak-anak Dewa United. Mereka udah siap banget untuk membubardir, tapi di sisi lain Monster dan juga Pakito dari seorang Mars langsung ambil alih ke area atas, mencoba untuk mendapatkan 1 objektif. Setidaknya mereka nggak dapetin 1 Lord, tapi mereka bisa mendapatkan objektif yang lain. Tapi udah mulai dikeroyokin rame-rame, pergerakan dilakukan oleh anak-anak Dewa United di sana. Sudah ada cegahan ke arah Monster, tapi lihat dari seorang Greco-nya mengejar begitu cepatnya, tapi reward manipulation sudah dibuka membuat efek slow, tapi masih ada falling stun, bahkan dijemput dengan sangat baik. Kalau tidak dijemput tentu saja kita tidak ada yang namanya flicker untuk Monster. Dia pakai Purify dan Nominon Blast-nya bisa dihindari dengan sangat baik. What a play banget dari Leo Murphy.
Ya, dan sekarang ini item rasio untuk build itemnya. ya dari pemain-pemain di game ini kita melihat Ice Queen Swan dari Yves itu mengganggu banget dan Rogernya nih emang udah snowballing parah ya. Tapi sekarang langsung ada dive attempt lagi dari Dewa United. Yes, itu udah lumayan kencang banget di arah top lane, tapi yang kencang juga di arah mid lane, di mana dari seorang Yuzong yang sendirian dengan ada form Naga. Naga pun menunjuk ke depan mencoba untuk mencari salah satu player dari Alter Ego X, tapi sayang sekali Naga Indosire masih belum mendapatkan mangsanya. Bahkan Marsnya itu menjadi korban pertama ya tadi peperangan barusan sebagai striker tunggal di Alter Ego X. Dia harus tumbang untuk kedua kalinya dan ini membuka celah yang bagus banget untuk Dewa United. Mereka mendapatkan satu inner turret di area bawah, dapat inner turret di area tengah juga, dan kali ini mereka mencoba untuk push. Mereka punya Kimi yang sangat-sangat kuat banget, 15 dikeluarkan ditambah dengan mode manipulation. Bakal lihat di area depan sana, Yuzongnya harus tumbang setelah clean, bisa memberikan DPS maksimal. Maksimum charge juga dikeluarkan oleh Altamis. Bahkan satu lagi member dari Dewa United harus hilang di tangan anak-anak Alter Ego X. Untuk 2, tapi itu masih belum cukup karena dari teman-teman Alter Ego X masih mencoba untuk catch up melawan Dewa United. Walaupun kita bisa melihat bahwa tadi the slow yang dilakukan oleh Gift itu membuat Dewa United setidaknya lebih selamat dibandingkan dengan Alter Ego X yang tadi memang benar-benar lari terus mencoba untuk mencari peluang agar bisa mengalahkan Dewa United. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa 4 player dari Alter Ego X sudah berada di mid lane river, yang berarti oke, kita bisa melihat bahwa memang dari Dewa United ini sudah meruntuhkan 7 turret dibandingkan dengan 4 yang sudah diruntuhkan oleh Alter Ego X. Tapi balik lagi, kekuatan dari Alter Ego X juga scaling dengan sangat-sangat baik dari early ke arah late game-nya. Early game sudah ada Pakito, late game sudah ada Clean juga dengan Kagura, dan untuk early sudah ada Matila juga, dan ini dia untuk reply-nya Rasisya. Ya, kita lihat dari awal Drake ini digunakan dan langsung aja Petrify dengan Furious Dive. Ini dari fight yang masih di 8 menit ya, yang cukup jauh tadi, tapi dengan adanya satu keunggulan jumlah mereka langsung kontes ke arah purple buff. Dan berkali-kali nih mereka kalau bisa mengejar dengan gampang banget karena ada slow dan langsung dibantu dengan Luminous Blast untuk secure killnya. Tapi di sini Dewa United kayaknya terlalu agresif, mereka maju padahal mereka tuh ada keunggulan jarak dengan adanya Yves dan juga Kimi, dan mereka malah ngedive ke dalam base-nya Alter Ego X yang sebenarnya kalau lagi fight depan-depanan nih 5 lawan 5 ada keunggulan tersendiri karena ada damage area dari Pakito, dari Esmeralda, dan juga dari Kagura dan Clint. Oke. Kalau gue lihat ya di sini dengan di Alter Ego X mereka harus coba untuk bagaimana bisa masuk ke arah Yves-nya ketika mulai dapetin momentum dari Dewa United masuk ke dalam high ground milik Alter Ego X. Dan itu oke, mereka tadi bisa menggagalkan penyerangan yang dimiliki oleh seorang Case dengan menumbangkan Yuzong, dengan menumbangkan Greco. Tapi kalau ini terjadi lagi ketika nanti Dewa United dapetin Lord yang berikutnya, Lord yang kedua kali ini yang udah enhance, mereka harus benar-benar fokus banget ke arah Yves-nya. Tapi lihat dari tembakan yang dilakukan oleh seorang Raizel, membuat dari seorang Yuzong pun akhirnya mulai berpikir ulang untuk gak lewat situ lagi, dan Lordnya udah mulai jadi calon-calon milik Dewa United. Dan bener aja reward manipulasi udah dibuka, yang 16 juga dibuka juga untuk anak-anak Alter Ego X. Mereka dalam ancaman cukup besar karena JHH ditambah dengan Mars yang harus tumbang. Tapi lihat Greco-nya masih flicker ke arah belakang. Monster yang terlalu jauh berada di depan akhirnya menjadi bulan-bulanan warga Dewa United. 3 member Alter Ego X hilang begitu saja. Tersisa Raizel dan juga Leo Murphy yang akan mendefense Lord yang sudah berjalan di area bawah. Betul sekali, dan ini akan menjadi moment of truth sekali untuk Alter Ego X karena damage yang datang kepada Altamis sangatlah besar sekali, tapi Altamis pun masih bisa memberikan damage balik kepada seorang Clint. Tapi sayang sekali inhibitor tarik di arah mid juga sudah ditumbangkan saja. Lord di lain sisi sudah mulai menggembok-gembok minion yang ada. 3 player dari Alter Ego sudah available, dan pada akhirnya Dewa United memilih untuk retreat mengingat banyak sekali player dari Alter Ego X yang sudah kembali bangkit ke Land of Dawn. Yang gue takutin nih ya, Kenapa? Dewa United dari tadi dapetin 2 Lord, ya kan? Dan mereka nggak bisa masuk ke sampai ke high ground, sedangkan mereka punya Yves. Gua takutnya Alter Ego semakin kesini makin punya momentum. Oke, let's say di Dewa United mereka punya Roger yang bakal jadi snowballing. Tapi gue takutnya ketika nanti ada satu minor Mystic, karena mereka juga udah cukup kesulitan untuk masuk, ini bakal dimanfaatkan oleh teman-teman Alter Ego X. Apalagi mereka udah punya item seperti ini, Arasi. Ya, kita kalau lihat ya sebenarnya dari member Dewa United, kita Kiminya udah full item, bahkan ada Divine Glyph di atas Holy Crystal yang akan memberikan penetration yang tinggi banget di atas Genius One-nya juga. Jadi emang udah lengkap banget. Roger juga ada full item. Jadi di sini ini adalah momen di mana member dari Dewa United ada di titik terkuat. Dan sekarang ini cuma masalah mereka tuh bisa meng-end game ya sebelum member dari Alter Ego X bisa farming dan mengejar
ketinggalan item mereka loh. Kalau mereka sekarang bisa balik ke 6 item sekarang, kalau mereka semua jadi full inventory, sebenarnya dari hero picknya ya, Alter Ego tuh punya banyak hero yang emang kuat banget di late game. Ada Clint yang marksman yang lebih beneran marksman ya dibandingin Kimi di sisi Dewa United, dan ada juga Esmeralda dan yang late game bakal sakit banget, dan pastinya Kagura yang kalau member dari Dewa United tuh kayak agak ceroboh dan mungkin maju terlalu banyak bisa dikombo dengan Jinjang Overturn juga. Jadi mereka harus sebisa mungkin end game-nya sebelum Alter Ego nih, kalau mereka dapat momentum seperti Gio bilang, bisa langsung cari kesempatan karena Clintnya damage sakit banget ya tadi. Problemnya satu sebetulnya. Likan Pulse dari Roger itu sekalinya maju tuh udah nggak ada obatnya kalau boleh. Siapa? Itu doang problemnya. Likan Pulse dari Roger. Oh iya. Sekalinya loncat itu sakitnya bukan main. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya. Ada Esmeralda dan juga Matilda yang bisa menerima damage tersebut. Tapi bagaimana dengan Clint dan juga Kagura? Itu fix banget, satu kali Likan Pulse sudah setengah darah. Dan itu bakal sangat-sangat berbahaya sekali. Maka dari itu Clint dan juga Kagura harus bisa bermain dengan sangat hati-hati. Tapi udah kayaknya silakan Raffi. Nomor 16 yang bagus banget dari Lolita kena kedua orang, dan sekali lagi nih dengan komposisi seperti ini kita lihat Roger dan Lolitanya ngejar ngezone semua orang, dan Esmeralda terpaksa berantem 1 lawan 4, dan tapi mereka setelah fight ini masih mengejar Clintnya, dan kalau mereka tuh nggak bisa nge-stun lock Clint dan langsung di burst down, emang damage-nya sakit banget, dan itulah yang membuat mereka tadi mau nge-push bareng Lord tapi nggak jadi, karena kalau mereka salah-salah bisa langsung di take out sama Ryzel, karena Ryzel sekarang kayaknya udah di 5 item, 1 item lagi dia juga udah full inventory, dan Clint di late game itu masih sakit banget. Betul sekali, dan akhirnya kita kembali lagi ke permainan gimana semuanya ini adalah tenang sebelum badai, mengingat ini sudah menyentuh angka 17 menit menuju ke dalam game, yang berarti 1 menit lagi, 1,5 menit lagi lah Lord yang sudah ter-evolve akan hadir dan akan memberikan efek-efek pasif baru dan pastinya akan menyeramkan bagi kedua belah tim. Tapi pada ujungnya sebelum hal itu terjadi, kontes pun pastinya akan berlangsung antara Alter Ego X dengan Dewa United. Mengingat memang untuk dari Dewa United berbeda 6.000 lebih banyak dibandingkan dengan Alter Ego X, tapi ingat Alter Ego X masih punya JHH dan juga Ryzel untuk bisa memberikan damage dengan range yang lumayan jauh. Lihat Paquitonya udah di bawah, dia benar-benar bikin konsentrasi buyar dari Dewa United, sedangkan dari Alter Ego X dari atas juga Esmeraldanya juga udah mengganggu perjalanan dari wave minionnya. Jadi mau nggak mau anak-anak Dewa United nggak boleh asal gegabah, bahkan 1 inhibitor turret di bagian bawah tuh udah pelan-pelan tapi pasti sekarat. Tapi sisi lain sudah ada Yuzo yang kali ini melihat pergerakan dari seorang Ryzel, ya Ryzel benar-benar coba untuk mendapatkan 1 momentum dan didapatkan ke arah seorang Yuzongnya. Real world manipulation ditambah maximum charge membuat Leo Murphy sekarat banget, tapi lihat monster di arah belakang yang baru saja datang seperti Infector Vijay kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 momentum lagi, mencoba untuk mendapatkan 1 point kill, tapi ternyata 1 saja sudah cukup untuk membuat Alter Ego mendapatkan momentumnya, mendapatkan Lord yang ketiga kali. Dan ini benar tadi udah sempat gue bilang, takutnya kalau kelamaan Alter Ego X punya momentum ya, dan ini terjadi. El Momentonya didapatkan Lord ketiga untuk Alter Ego X. Yes, betul sekali, dan tidak ada Yuzong berarti tidak ada frontliner acak-acak dari tim Dewa United Esports. Walaupun kita bisa melihat bahwa memang ada Lolita, tapi Lolita akan easily cancelled by Kagura dengan adanya sedikit stun ataupun dari Mars dengan knockout strike-nya. Tapi balik lagi, ini adalah momentum yang sangat-sangat baik sekali untuk Alter Ego X bisa melakukan serangan balik kepada teman-teman dari Dewa United. Di arah top lane sudah ada Esmeralda, bawah sudah ada Lord, dan tengah sudah ada 4 player yang berkumpul. Ditambah lagi dengan JHH yang dari tadi memang range-nya cukup baik untuk bisa menyerang teman-teman dari Dewa United tanpa ada risiko yang lumayan tinggi. Lihat tuh Paquito udah masuk ke area belakang tuh, dia udah mau ngincar 1 Yif atau enggak coba dapat kalau Roger. Tapi lihat ya, Monster selalu pada di garis depan memberikan badannya untuk dipukulin, tapi Lord juga udah berjalan ke area bawah, sedangkan di area mid coba untuk di-clear oleh Ryzel. Tinggal menunggu bagaimana Ryzel dapat free hit. Kalau Ryzel dapat free hit seperti tadi dan menumbangkan Yuzong, ini bakal bahaya banget untuk anak-anak Dewa United Esports. Bahkan kalau kita lihat di area bawah, kayaknya Lordnya masih mudah untuk dieliminasi. Tapi sedangkan 1 inner turret di area tengah sudah bisa diporak-porandakan oleh anak-anak Alter Ego X. Dan kali ini minion udah berjalan ke area tengah dan 1 inhibitor turret juga dihilangkan. Tentunya Super Minion akan muncul di area bawah juga, akan saling beradu Super Minion dari Dewa United dan juga Alter Ego X. Tapi sisi lain, defensif yang dilakukan oleh anak-anak Dewa United masih cukup baik dan masih belum bisa memberikan ancaman yang begitu besar dari anak-anak Alter Ego X. Masih aman banget, tapi sepertinya Muter memberikan buying time yang lumayan lama pada akhirnya digodlike-kan
oleh seorang Roger. Begitupun juga dengan Mars, agak terlalu maju dari arah depan, tapi Konsil pun dinyalakan untuk mendapatkan movement speed tambahan. Tapi dari sisi Leo Murphy pun juga harus mundur terlebih dahulu karena sudah ada naga yang hampir saja mengincar badan dari Leo Murphy. Cuma demikian kita bisa melihat bahwa Alter Ego X balik lagi seperti tadi Gio bilang memang sudah menerima momentum, tapi tadi kenapa Rashi? Kenapa Monster berada di depan? Kayaknya Monster masih mencari cara, mencari info atau mungkin mau pressure member dari Dewa United untuk balik ke dalam base mereka, karena mereka dari tadi tuh udah sengsara banget ya, di pressure, dikunci di base sendiri oleh Dewa United. Kayaknya Monster emang mau membalikkan keadaan, tapi langsung mengatur balik kekuatan dari Kimi tadi. Satu Jinning Overton cukup untuk menghilangkan Kimi begitu saja. Teman di lain sisi ada Lolita dengan dominant blast-nya, Gio. Tapi Razel kali ini masih coba untuk melakukan free hit ke arah Greco. Tapi di sisi lain ya, gue ngeliat 35 detik lagi Lord yang akan segera muncul ke Lane of Dawn. Dan ini tentunya Alter Ego X, mereka harus coba sabar dulu. Mereka udah dapetin momentum juga tadi, dapetin Altamis ketika ada adu mekanik antara JHH dan juga Altamis. Itu bagus banget sebenarnya. Itu jadi salah satu turning point juga. Itu kayak ini tau sih, keluarin kartu Uno yang reverse card. Wah. Iya, itu langsung di reverse banget sama seorang Kagura. Tapi sepertinya Mars pun juga masih bisa melarikan diri dengan ada satu immortality, juga tidak terlalu banyak dikhawatirkan. Tapi yang dikhawatirkan adalah Razel, dan hampir saja ditumbangkan begitu saja. Tapi Esmeralda pun sangatlah khawatir, tapi masih punya Purify untuk melarikan diri ke daerah belakang. Altamis pun baru pop up, baru muncul, tapi Lordnya sudah siap untuk dilibas oleh salah satu tim yang kuat untuk menumbangkannya. Dari JHE bagus banget sih. Dia nge-cover monster yang udah dalam reload manipulation, langsung diberikan payung-payungnya supaya monsternya bisa kabur. Kalau enggak, itu mungkin monster akan jadi target operasi dari anak-anak Dewa United Esports. Bahkan kalau kita lihat nih sekarang ya, di map sudah ada Kimi di sana, Lolita dan juga Yuzong yang udah standby banget di area Lord. Tapi selain Leo Murphy, ditambah dengan ada Pakuito yang sedang memajukan cita-cita minion di area bawah, tambah dengan Clean yang juga memajukan cita-cita minion juga di area tengah, ini membuat anak-anak Dewa United yang sedang bersembunyi seperti akan segera kembali untuk melakukan clearing minion. Oke, ada Kimi yang udah melakukan, ada Roger juga di sana, ada Yves juga yang membantu supaya Roger nggak boleh sendirian. Makin late game, jelas Marksman nggak boleh sendirian. Dia bakal mudah banget untuk diculik, even dia udah punya item seperti ini Arasi. Nggak pakai sepatu lagi. Ya, 81 dan dia ada immortal, jadi ada sedikit keamanan ya, ada ekstra asuransi untuk seorang Roger. Tapi emang di late game begini, kalaupun dia mati ya dan terambil immortalnya, pasti bakal ditungguin sama Alter Ego X karena dia emang target prioritas dan nggak mungkin dilepas begitu aja. Ada kesempatan buat mungkin Dewa United bisa counter engage ya kalau mereka tuh terlalu fokus buat mengamankan Roger setelah immortalnya, mungkin bisa. Tapi di sini tadi fight barusan kita lihat emang berantakan banget ya dari kedua pihak, dan kayaknya nih emang kita lihat Dota Evolution tuh udah kuat banget, dan itulah chase potential yang ada dari pihak Dewa United. Tapi di sini kita lihat Monster hanya sendiri melawan 4 orang dan masih bisa bertahan selamat karena dia emang tebal banget ya. Tapi di sini karena mungkin salah perhitungan, dia akhirnya di take out oleh Roger yang mengamankan godlike, dan juga di sini kita lihat outplay dari JHH dan menggunakan Kagura untuk membalikkan keadaan dari mau di pick off malah nge-pick off member dari Dewa United. Iya, tapi bisa dilihat ya emang dari JHH ini satu kibasan Kaguranya ini dengan satu payungnya ini udah kayak berasa bawa satu katana gitu loh. Kayak setiap ada yang ngelibas gitu, leher hampir copot. Damage-nya benar-benar besar sekali. Dan yang datang dari Kagura, apalagi sudah late game seperti ini. Tapi balik lagi, Yves dari tadi juga agak susah untuk disentuh oleh teman-teman dari Alter Ego X. Dan pada akhirnya Dewa United pun lah yang sudah memulai inisiasi duluan untuk mengambil Lord yang sudah pop up. Karena kita bisa melihat bahwa teman-teman dari Alter Ego X di sini sudah agak mencar dan membuat chance untuk Dewa United Esports mendapatkan Lord lebih besar lagi. Apalagi dengan adanya Black Dagger Form yang keluarkan, ditambah lagi dengan Reload membuat Roger mendapatkan Lord yang terhormat. Tapi 16 juga dinyalakan, tapi Monster langsung loncat ke daerah belakang. Yuzongnya pun masih selamat, tapi tidak bisa dikasih selamat oleh Monster. Monster pun masih mendapatkan chance untuk menyalakan seorang Yuzong. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa Lordnya sangat cepat sekali sudah masuk ke arah mid lane dan sudah setengah perjalanannya ke arah base dari Alter Ego X. Tapi udah mulai di defense oleh anak-anak Alter Ego, bahkan di river ditahannya di sana karena mereka sadar betul udah nggak ada Fenrir yang akan membantu. Tapi lihat pergerakan dari Case, Altamis dan juga Greco, harus hati-hati. Leo Murphy jangan terlalu gegabah untuk menjaga Lordnya, biarkan Lordnya maju lebih sedikit. Dan yes, masih bisa ditahan oleh anak-anak Alter Ego X. Tapi sedangkan di arah atas
Rogernya kali ini dari bukan Roger ternyata. Altabis menjadi target operasi bagi anak-anak Alter Ego X. Lihat dari monsternya, tapi lihat juga remote manipulation dikeluarkan Human Blast juga. Dan dua orang kena di situ, dan monster masih memiliki immortal yang sudah pecah, dan ini menjadi salah satu turning point juga untuk Dewa United. Gak masalah gak dapet point kill, tapi lihat belakangnya Kaguraja hilang, walaupun dia juga barusan hilang juga. JHH berhasil membuat Case hilang, tapi langsung dibalas dengan ada kehadirannya Lanaya. Dan ini gila banget menurut gua, pertandingan masuk ke 25 menit. Alter Ego X dan juga Dewa United benar-benar saling jual di serangan, sama-sama nggak mau menghilangkan base-nya. Iya, ini kutukan Ombawa kembali terjadi. Wah, iya, Ya benar kan? banget. Dengan permainan Alter Ego X melawan Dewa United yang tadi sudah Coach bilang dari awal match juga, ini jadi match of the day juga gitu loh. Konsil Permainan dari Alter Ego dan juga Dewa United, tapi yang enggak Wow. di notice adalah tiba-tiba dengan adanya Dominant Blast datang kepada monster pun langsung tertipiskan deranya dengan sangat-sangat cepat, tapi masih bisa dibantu oleh Leo Murphy. Dari sisi Pakito sepertinya agak disconnected dengan teman-teman yang lain. Dia berada di top lane sendirian. Sementara kita bisa melihat bahwa Pakito ini sedang dikejar, tapi udah recall duluan. Baik sekali untuk game sense dan juga game instingnya sangatlah berjalan. Tapi balik lagi, untuk sejauh ini Turret pun masih tidak ada yang berubah sama sekali. Sekitar 8 menit ya, 8 menit terakhir ini nggak ada yang berubah sama sekali. Alter Ego X masih punya 1 turret, sementara dari Dewa sudah ada 2 turret. Ini tadi fight di yang ada ya, di Lord ya, yang lagi dikontes oleh kedua tim ini, dan yang mendapatkan Lord tersebut adalah member dari Dewa United. Tapi emang fightnya tuh udah close banget, dan mereka semua udah menukar-nukar Immortal dan juga Winter Truncheon, dan akhirnya nggak ada perubahan ya. Jadi mereka masih menunggu Lord yang berikutnya. Dan masalahnya begini nih, Dewa United tuh ada keunggulan dalam catch potential. Baru kita ngomongin catch potential 2 lawan 1 di top side. Oke, sudah ada monster kali ini di area atas, sedangkan dua Lanaya dan Altamis saling bahu-membahu sambil menunggu buying time dijemput oleh teman-temannya. Volley Stalmu dikeluarkan dan monster harus tumbang. Legendary untuk seorang Lanaya, tapi sisi lain JH masih coba untuk lebih, tapi Marsnya Mars kali ini mencoba untuk dapat Greco, tapi dia yang malah hilang karena reward manipulation. Efek slow yang dilakukan benar-benar membuat assist yang sangat-sangat enak untuk Lanaya, dan terbuka lebar untuk Lord kita yang kelima di menit ke-26. Tersisa 3 member dari Alter Ego X. Tentunya akan semakin sulit untuk mereka bertahan, apalagi menunggu sampai 1 menit lebih untuk Monster dan juga Mars untuk kembali di line of down. Yes, dan ini dia Lord yang mungkin bisa saja jadi Lord yang terakhir untuk kedua belah tim. Dimana berarti sekarang sudah ada 5 Lord yang dikeluarkan, 4 oleh Dewa dengan 1 oleh Alter Ego X. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa semuanya juga masih di setup begitu saja, apalagi di arah top lane. Ini bitter turret masih belum ditumbangkan, walaupun kita bisa melihat bahwa dari itemnya sudah mulai lengkap semua, Rashi. Iya, mereka udah dari tadi ya udah 6 slot, dan mereka udah mulai menekan item sebisa mungkin, karena mereka gini, mereka bisa memainkan cooldown dari Immortal, dari Winter Truncheon juga, dan bahkan ada Blood Wings juga untuk beberapa member dari Dewa United. Tapi inilah fight terakhir untuk game ini, guys. Iya, dan sudah mulai saja dari Black Dagger Form sudah masuk, tapi sayang sekali Mana nggak ya? panjang lebar. Roger langsung straight to the point menghancurkan base dari Alter Ego X. Wow, permainan